Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Dalam video penjelasan ini, saya akan membahas tentang analisis break-even point dan marginal kontribusi pada UMKM ST Citra. Video ini dibuat bertujuan untuk menuntaskan tugas UTS dari mata kuliah akuntansi biaya, sekaligus memberikan gambaran bagaimana kedua analisis ini dapat digunakan untuk memahami titik impas dan kontribusi keuntungan per produk dalam usaha kecil dan menengah, khususnya dalam bidang minuman kekinian. UMKM ST Citra merupakan usaha mikro di bidang kuliner minuman. Contohnya sama seperti tren ST Jumbo dan ST Oplos yang sedang digemari oleh masyarakat. ST menjadi salah satu minuman favorit karena rasanya yang menyegarkan, mudah diterima oleh semua kalangan, dan harganya yang sangat terjangkau. Kombinasi tersebut menjadikan minuman ini laris di berbagai kesempatan, baik di cuaca panas maupun sebagai teman makan. Lokasinya strategis di kawasan Desa Karangsari dekat dengan sekolah dan pemukiman padat penduduk, menjadikan ST Citra mudah dijangkau oleh pelanggan. Hal ini turut berkontribusi terhadap tingginya volume penjualan harian dan menjadikannya salah satu pilihan favorit masyarakat sekitar dalam kategori minuman siap saji. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu break-even point. Apa itu break-even point? Menurut Alsadia Tania dan Reminta Lumban Batu tahun 2022. Break-even point adalah kondisi di mana total pendapatan yang diperoleh sama dengan total biaya yang dikeluarkan, sehingga usaha tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Analisis break-even point digunakan untuk menentukan jumlah minimum produk yang harus dijual, agar usaha tetap berjalan tanpa rugi. Dengan mengetahui titik impas ini, pelaku UMKM dapat menilai kelayakan bisnisnya serta merancang strategi penjualan agar mencapai atau melampaui batas tersebut. Menurut Ratna Ayu Yuliani tahun 2021. Selain itu, break-even point juga berperan penting dalam perencanaan laba dan pengambilan keputusan manajerial, seperti menetapkan harga jual dan mengendalikan biaya produksi. Setiap usaha, baik itu bisnis barang atau jasa, pasti tujuannya ingin mendapatkan keuntungan atau laba. Karena keuntungan itulah usaha bisa terus berjalan, pengembangan usaha, dan pemiliknya bisa punya penghasilan untuk pembiayaan usahanya. Kalau usaha tidak mendapatkan keuntungan, akan susah untuk bertahan. Maka dari itu, pentingnya mengetahui bagaimana cara agar usaha kita bisa balik modal dan terus mendapatkan laba. Selanjutnya, saya akan membahas tentang rumus break-even point. Di sini ada dua rumus, yakni rumus break-even point dalam unit dan rumus break-even point dalam rupiah. Pengertian break-even point dalam unit adalah jumlah unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Pada titik ini, seluruh biaya tetap dan biaya variabel telah tertutup, tetapi belum ada keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pengertian break-even point dalam rupiah adalah nilai penjualan dalam bentuk uang yang harus dicapai agar perusahaan impas. Rumus break-even point yakni total biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kalau rumus break-even point dalam rupiah adalah total biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Cara menggunakan rumus break-even point dalam unit. Pertama-tama, kita harus mengetahui total biaya tetapnya berapa, harga jual per unitnya berapa, dan biaya variabelnya per unit berapa.
Di sini saya menggunakan data-data dari UMKM ST Citra. Bisa dilihat, biaya tetap per bulannya sebanyak 2 juta rupiah. Harga jual per gelasnya Rp5.000 dan biaya variabel per gelasnya sebanyak Rp2.000. Cara menggunakan rumusnya yakni total biaya tetap yaitu 2 juta rupiah dibagi harga jual per unitnya Rp5.000 dikurang biaya variabel per unitnya Rp2.000. Kita jumlahkan dulu harga jual per unitnya diambil biaya variabel per unitnya. Jadi 5.000 dikurang Rp2.000 akan mendapatkan hasil Rp3.000. Selanjutnya 2 juta rupiah ini dibagi 3.000 akan mendapatkan hasil 667. Hasil ini saya bulatkan agar memudahkan penggunaan rumusnya. Jadi ST Citra harus menjual minimal 667 gelas ST per bulan agar bisa balik modal, yakni break even. Setelah penjualan melatih angka itu, setiap gelas berikutnya akan memberikan laba. Cara menggunakan rumus break even point dalam rupiah. Sama seperti sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu total biaya tetapnya berapa, harga variabel per unitnya berapa, dan harga jual per unitnya berapa. Karena data-datanya kita sama seperti sebelumnya, langsung saja kita menghitung rumusnya. Rumus break even point dalam rupiah yakni 2 juta dibagi 1 dikurang 2.000 dibagi 5.000. Kita harus jumlahkan yang di bawah terlebih dahulu. 2.000 ini dibagi 5.000 akan menghasilkan 0,4. Jadi si 1 ini kita turunin ke bawah. Jadi enggak kita jumlahkan karena dia beda sendiri. Dan 1 dikurang 0,4 akan menghasilkan 0,6. 2 juta ini kita bagi dengan 0,6 akan menghasilkan 3.333.333 rupiah. Jadi, agar mencapai titik impas atau break even point, ST Citra harus menghasilkan penjualan minimal sebesar Rp3.333.330 per bulan. Penjualan di atas angka tersebut akan mulai memberikan keuntungan. Dan terakhir, pengertian manajerial kontribusi. Apa itu manajerial kontribusi? Menurut Badriah, Faridah, dan Nurwanda tahun 2023, serta Anjani tahun 2024. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan dari penjualan dengan biaya variabel yang timbul langsung dari produk dan penjualan produk tersebut. Besarnya margin kontribusi menunjukkan seberapa besar pendapatan yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Perhitungan margin kontribusi penting untuk memahami kontribusi tiap produk terhadap laba perusahaan dan menjadi dasar dalam menghitung titik impas. Cara menggunakan rumus manajerial kontribusi. Rumusnya adalah manajerial kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Sama seperti data sebelumnya, harga jual per gelasnya yakni Rp5.000 dan biaya variabel per gelasnya Rp2.000. Bayangkan, kamu menjual 1 gelas es teh seharga Rp5.000. Untuk membuat 1 gelas es teh ini, kamu menghabiskan biaya variabel seperti bahan baku, yakni es batu, gula, teh, dan cup plastik besar, sebanyak Rp2.000. Berarti, dari 1 gelas es teh,
kamu masih punya Rp3.000. Nah, sisa inilah yang disebut marginal kontribusi. Jadi, marginal kontribusinya adalah Rp3.000. Marginal kontribusi ini bukan langsung jadi laba, karena masih harus digunakan untuk menutupi biaya tetap seperti sewa, listrik, atau gaji. Setelah semua biaya tetap tertutup, barulah marginal kontribusi tersebut berubah menjadi laba bersih. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di next video. Dadah!